Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang demokrasi periode tahun 1959 sampai 1965. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisy, absen 31. Nama saya Romario Rahmat Mandala, absen 32. Nama saya Salsabila Fadila Nur Aini, absen 33. Nama saya Siti Latifa dari absen 34. Saya Yasmin Yasir dari absen 35. Nama saya Zahrawiyah Syafira dari absen 36. Sejarah singkat periode demokrasi. Demokrasi pemimpin dari tahun 1959 sampai 1965 pada masa Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Pada periode pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1965, kekuasaan didominasi oleh presiden. Terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan makin meluasnya peranan TNI atau Polri sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Antara lain pembentukan Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunis, TAP MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden, pengangkatan ketua DPR GR atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden, dan sebagainya. Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Lihat Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Akhirnya, pemerintah Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1905. Kekerasan besar ketiga yang dilakukan PKI adalah penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat serta beberapa perwira menengah di Jakarta, lalu di Jawa Tengah, di Jogja pada 3 Oktober 1905. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa 30 September 1965. Kelebihan demokrasi terpimpin. Pertama, membangun integrasi nasional Indonesia. Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan ini, banyak integrasi nasional yang terbangun. Dulu, Indonesia pernah berada di posisi terpecah belah dan kemudian menjadi bersatu kembali, sehingga tidak ada kelompok yang melakukan persaingan untuk menguasai pemerintahan. Kedua, berhasil membentuk banyak lembaga negara. Disesuaikan dengan UUD 1945, banyak bagian pemerintah yang dijalankan pada sistem demokrasi pemimpin. Meskipun banyak konflik, namun sistem ini menciptakan lembaga yang belum pernah ada lembaga negara yang dimaksud dengan DPAS, DPRGR, dan MPRS, Front Nasional, dan masih banyak lagi. Di berbagai bidang. Setelah hadir sistem ini, mulainya dilakukan penataan di bidang politik, ideologi, dan juga ekonomi, serta beberapa sektor lainnya yang membuat kembalinya tertata. Adanya jiwa gotong royong. Dari demokrasi terpimpin, kelebihan lainnya adalah munculnya rasa gotong royong di sebagian masyarakat. Selain itu, juga jiwa nasionalisme yang tinggi termasuk menjadi salah satu kelebihan dari sistem ini. Contohnya saja, sekian banyaknya dari beberapa jumlah kabinet yang awalnya berseberangan, akhirnya bersatu kembali.
Kekurangan demokrasi terpimpin. Penataan konstitusi tidak berjalan baik. Ada banyak hal-hal yang menyimpang, seperti tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi, penolakan berbagai hak dan wewenang, dan masih banyak lagi yang bertentangan. Contohnya, mengatasi kemiskinan di tengah tingginya angka pengangguran sulit dilakukan sehingga penataan konstitusi saat ini tidak bisa diharapkan untuk warga Indonesia menjadi lebih sejahtera. 2. Pertentangan ideologi. Presiden Soekarno pernah mengusulkan namanya di dalam sejarah. Tujuan adanya ide ini adalah untuk menyatukan semua elemen bangsa seluruh Indonesia. Akan tetapi, hal ini justru menjadi penyebab adanya perselisihan antara golongan, yaitu golongan agamis, nasionalis, dan komunis. Yang ketiga, tidak demokrasi di sektor politis. Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Hal ini juga menyebabkan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis menjadi tidak tercapai, sehingga warga menjadi tidak bisa berpendapat secara bebas. Pers menjadi terkekang dan bahkan pemilihan umum pun dihapus. Tokoh-tokoh sentral dalam periode demokrasi yang dibahas beserta perannya. Yang pertama, antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terputuskan di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Di kehidupannya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaan untuk menanamkan pengaruh dan diperintahkan. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. PKI menyokong gagasan Nasakom sehingga PKI memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Kedudukan PKI semakin kuat dan stabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Sehingga PKI terhindar karena tidak sedang memberontak, hanya pernah melakukan pemberontakan yaitu PKI Madiun. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.